إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Sampai pada pembahasan wujubut tasyahhudil awal wa masyru'iyatud du'a'i fihi. Itu tentang wajibnya tasyahud awal dan disyariatkannya membaca doa di dalam tasyahud awal tersebut. Ya, sampai situ. Kita baca kata Syekh, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi kulli rak'ataini at-tahiyyah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap rak'atain, setiap 2 rakaat beliau membaca at-tahiyyah. Ya, beliau membaca tahiyat atau tasyahud. Kata Syekh di footnote ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca tahiyat di setiap 2 rakaat. Ya, berarti tahiyat tasyahud apa? Tasyahud awal. Baik, lanjut lagi kata Syekh, wa kana awwalu ma yatakallamu bihi 'indal qa'dah at-tahiyyatu lillah. Dan ucapan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi duduk, maksudnya duduk tasyahud awal, ucapan yang pertama kali diucapkan adalah at-tahiyyatu lillah. Nanti ada rinciannya ya. Ini cuman dalil-dalilnya dulu. Karena judulnya kan dalil tasyahud awal. Nah, nanti baru kita masuk macam-macam bacaan redaksi tasyahud itu. Ya, jadi nanti jangan dianggap wah berarti cuman at-tahiyyatu lillah, selesai. Enggak ada rangkaiannya. Kemudian kata Syekh, wa kana idza nasiyaha fir rak'atainil ulayaini yasjudu lis-sahwi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi lupa tasyahud, ya ketika Nabi lupa tasyahud di 2 rakaat pertama, maksudnya duduk yang di 2 rakaat pertama itu duduk tasyahud awal. Ketika Nabi lupa, maka Nabi sujud sahwi. Ya, ada keterangan di sini dari Syekh. Kata beliau, fihi isyaratun ila annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadhibu ala tasyahhudi daiman. Di dalam hadis tadi
yang kita baca tadi, Nabi kalau lupa tasyahud awal, Nabi sujud sahwi, ini mengisyaratkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa tasyahud. Makanya ada kata-kata lupa. Lupa ini kan di luar kebiasaan kan? Ya, berarti sebaliknya, mafhum mukhalafah, kalau Nabi lupa tasyahud awal, berarti kebiasaan Nabi adalah tasyahud awal. Nah, kemudian kata Syekh Albani, wa qad istadalla ba'dul ulama bil ahaditsil mutaqaddimah fi adami ruju'ihi ila tasyahud hinama dzukira ala anna tasyahud al-awwal ghairu wajibin. Kata Syekh, dari dalil di atas, para ulama berpendapat bahwasanya Nabi SAW ketika lupa tasyahud, Nabi sujud sahwi, para ulama berpendapat dengan hadis tadi bahwa ketika orang lupa tasyahud, maka tidak perlu kembali lagi ke tempat tasyahud itu. Ya, dan itu menunjukkan, kata beliau, bahwa tasyahud awal itu hukumnya tidak atau bukanlah rukun di dalam sholat. Ya, pernah kita sampaikan, rukun kalau ditinggalkan, apa kewajiban orangnya kalau ingat? Balik. Ya, bukan mengulangi dari awal, bukan. Kembali ke tempat dia lupa itu. Seperti misalnya dia lupa ruku. Ya, dia lupa ruku. Jadi habis selesai baca langsung sujud misalnya. Lupa ruku sama lupa i'tidal. Sami Allahu liman hamidah misalnya. Maka ketika rakaat keempat atau bahkan setelah sholat sekalipun dia baru ingat, kayaknya tadi saya lupa nggak ruku, maka yang dilakukan adalah dia bertakbir lagi, kemudian langsung ruku, seakan-akan dia melanjutkan kembali apa yang dia lupa itu. Ustaz, tapi yang rakaat kedua, ketiga, keempat dia ruku kok nggak sah semuanya, hangus semuanya. Karena kaidahnya sesuatu yang dibangun di atas yang batil, maka rentetannya juga batil, rentetannya juga batal semuanya. Nah, kalau wajib sholat beda, itu tadi rukun. Kalau lupa wajib sholat, maka begitu ingat nggak perlu kembali lagi. Ya, sudah rakaat keempat baru ingat kalau ternyata saya lupa tasyahud awal. Apa yang dilakukan? Meneruskan atau balik tasyahud? Meneruskan. Ya, meneruskan saja. Baru kemudian terakhir ditutup dengan sujud sahwi. Ini tadi dalilnya, para ulama berpendapat dengan hadis tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, wa kana ya'muru biha fayaqul. Dan tasyahud ini adalah hal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu ila akhirih. Kata Nabi, apabila kalian duduk setelah 2 rakaat, ya tasyahud awal maksudnya, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Di situ ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyatakhayyara ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi falyada'ullaha azza wa jalla bih. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian dia memilih doa-doa yang ia inginkan. Kemudian dia hendaknya berdoa kepada Allah dengan doa yang diinginkan tersebut. Yaitu maksudnya ketika tasyahud. Ya, dia memilih doa-doa yang dia inginkan, yang dia kehendaki, kemudian dia berdoa dengan doa tersebut. Ya, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa fi lafdhin, di dalam lafal yang lain, wa fi lafdhin qulu fi kulli jalsatin at-tahiyyatu. Nabi SAW mengatakan, kulu, ucapkanlah pada setiap jalsah, yakni duduk tasyahud,
maka bacalah at-tahiyatu dan seterusnya. Wa amara bihi al-musi'a salatahu, dan tasyahud ini juga hal yang diperintahkan Nabi kepada orang yang jelek sholatnya. Seorang sahabat yang sering kita sampaikan disuruh mengulang-ulang terus sholatnya sama Nabi. Balik omane, irji' fa sholli fa innaka lam tusolli. Kembalilah, sholatlah lagi, kau belum sholat, dan seterusnya. Ya, Nabi juga memerintahkan kama taqaddam anifan, sebagaimana yang sudah dipaparkan sebelumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu tasyahud kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Ya, kata Nabi atau kata para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat tasyahud sebagaimana Nabi mengajarkan kepada mereka surat dari Al-Qur'anul Karim. Ya, ini sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Itu tadi ucapan Abdullah bin Mas'ud. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tasyahhud kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana Nabi juga yang mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis tadi dengan lafal tambahan, ta'allamu fa innahu la salata illa bitasyahudin. Ya, dalam riwayat yang lain ada tambahan, belajarlah salat. Ya, hendaklah kalian belajar salat, karena sesungguhnya tidak sah salat seseorang tanpa tasyahud. Namun di sini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tambahannya tadi itu. Ya. Kemudian kata beliau, wasunnatu ikhfa'uhu. Dan di antara sunnah, artinya sunnah ajarannya Nabi, kebiasaan Nabi ya. Bukan sunnah secara hukum fikih, bukan. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Maksudnya sunnah di sini termasuk di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ikhfa'uhu, melirihkan bacaan tasyahud, bukan menjaharkan, tapi melirihkan bacaan tasyahud. Ini juga sama, dalilnya datang dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, minas sunnah an yukhfa at-tasyahud. Di antara sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu membaca tasyahud dengan suara yang pelan, ya, dengan suara yang lirih. Baik, itu dalil-dalil berkaitan dengan masyru'iyah at-tasyahud, disyariatkannya tasyahud, dan hukumnya wajib, bukan rukun, tapi hukumnya wajib. Kemudian bab berikutnya, siyaghut tasyahud. Nah, sekarang redaksi atau lafal-lafal tasyahud. Ya, redaksi tasyahud. Wa 'allamahum sallallahu alaihi wasallam anwa'an min siyaghit tasyahud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beberapa macam redaksi atau beberapa macam lafal-lafal bacaan tasyahud. Ya, ini ikhtilaf tanawwu', khilaf tanawwu', yaitu perbedaan yang hanya sebatas ragam saja. Ya, ragam-ragam bacaan. Boleh pakai bacaan ini, boleh pakai bacaan yang itu, boleh pakai bacaan yang lain. Ya, selama memang itu warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan bacaan yang dikarang-karang oleh sebagian orang, tidak. Yang pertama, tasyahud Ibni Mas'ud, tasyahud yang datang dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ada keterangan di sini kata beliau, wa huwa asahhu tasyahhudat al-waridati anhu sallallahu alaihi wasallam bittifaqil muhadditsin. Tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud ini itu adalah lafal tasyahud yang paling sahih. Ya, yang paling sahih berdasarkan kesepakatan para ulama-ulama ahli hadis. Bukan berarti yang lain enggak sahih, enggak. Nanti ada lafal Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, lafalnya Umar ibn Khattab. Itu sahih juga, tapi ini dikatakan as-sahhu,
yang paling sahih, yang paling kuat. Ya, ba'da ansaqahu. Baik. Bahkan di sini kata beliau, wala khilafa baina ahli hadis fi dzalik. Tidak ada khilaf di antara para ulama ahli hadis tentang kesahihan lafal tasyahud dari Abdullah bin Mas'ud ini. Baik, kita baca redaksinya. Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami at-tasyahhud. Wa kafi baina kaffaihi. Sedangkan ketika itu, ketika aku diajarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, telapak tanganku itu di antara dua telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tangannya Abdullah bin Mas'ud digenggam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama yu'allimuni surata minal Quran. Nabi mengajari aku tasyahud persis seperti Nabi ketika mengajarkan surat dari Al-Quran kepadaku. Berarti benar-benar serius di situ. Apa bacaannya? At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ya. Ini bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian kata Syekh, fa innahu idza qala dzalik asaba kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Apabila seorang hamba mengucapkan ucapan tadi, at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat dan seterusnya, apabila seorang hamba mengucapkan itu, maka setiap hamba soleh yang mengucapkannya, itu ucapannya itu memenuhi langit dan bumi. Ya, ucapan tersebut memenuhi langit dan bumi, atau mencakup semua hamba soleh yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Kemudian lanjut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini dari lafal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lanjut lagi kata beliau, wa huwa baina dhahranaina. Falamma qubida qulna assalamu ala nabi. Kata Abdullah bin Mas'ud, kita mengucapkan tasyahud tadi, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kita ucapkan ketika Nabi masih ada di tengah-tengah kita. Tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka kami menggantinya dengan mengatakan assalamu ala nabi. Ya, tadi apa sebelumnya? Salamu alaika. Ka di situ berarti menunjukkan engkau. Ya, keselamatan atasmu wahai Muhammad. Nah, ketika Nabi wafat, maka keselamatan atas Nabi. Nggak pakai mu lagi. Paham ya maksudnya ya? Ya. Ini kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ini adalah ijtihad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, ini adalah ijtihad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan dengan lafal itu. Tapi dengan ijtihad Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menganggap bahwa ketika Nabi wafat, maka tidak sepantasnya kita mengatakan assalamu alaika kepadamu. Karena nabinya sudah nggak ada lagi di tengah-tengah kita. Maka yang lebih pas adalah langsung assalamu ala nabi. Semoga keselamatan tercurahkan kepada Nabi. Maknanya sama. Ya, hanya tadi domir mukhatab yang diajak bicara diganti dengan domir ghaib. Ya, diganti dengan domir ghaib. Itu saja ininya apa? Perbedaannya. Ustaz, apakah boleh pakai lafalnya Abdullah bin Mas'ud? Boleh. Ya, cuman sebagian ulama mengatakan lebih afdol yang dari Nabi SAW.
Ya, karena itu ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud. Yang sahih yang pakai Assalamu alayka. Lebih afdol. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena itu lafal yang diajarkan langsung kepada Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Adapun yang kedua tadi, Assalamu ala nabi. Ya, ini adalah ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian lanjut kata Syekh, wa kanu qabla dzalika, qabla an yufradat tasyahud yaqulun. Padahal dahulu sebelum Nabi SAW atau para sahabat itu sebelum mewajibkan atau sebelum diwajibkannya tasyahud ini, disyariatkannya tasyahud ini, mereka mengucapkan assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu alaina min rabbina, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan fulan ya'nuna. Kata beliau, ya'nuna al-malaika. Ketika sebelum difardukannya, diwajibkannya tasyahud itu, sebagian sahabat ketika tasyahud mengatakan assalamu ala Allah sebelum kepada hamba-hambanya. Semoga keselamatan atas Allah sebelum hamba-hambanya. Keselamatan atas kita dari Rabb kita. Keselamatan atas Jibril, atas Mikail, atas fulan dan fulan. Maksudnya fulan dan fulan di sini nama-nama malaikat. Ya, maksudnya fulan dan fulan nama-nama malaikat. Falamman sarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aqbala alaina biwajhihi. Namun ketika suatu malam Nabi sallallahu atau suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami. Faqal, Nabi mengatakan la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Ya, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha huwas salam. Karena Allah yang memberi keselamatan. Ya, Allah yang memberi keselamatan. Fa idza jalasa ahadukum fis shalah falyaqul. Maka kalau kalian duduk ketika tasyahud, maka hendaklah doa yang kalian ucapkan adalah at-tahiyyatu lillah dan seterusnya. Baru diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membatalkan ucapan tasyahud yang selama ini dibaca sama sebagian sahabat itu. Assalamu ala Allah dan seterusnya, itu ucapan yang tidak dibenarkan. Tuh, sebentar. Kita lanjutkan, wa qala ba'da qawlihi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Beliau mengatakan setelah mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, beliau mengatakan fa innahu idza qala dzalik asaba kulla 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Sesungguhnya apabila seseorang mengucapkan itu, maka ucapan itu akan mencakup semua orang-orang saleh, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Intinya, saya ulangi, riwayat dari Abdullah bin Mas'ud adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sebelum Nabi wafat, ketika Nabi hidup. Setelah Nabi wafat yang diganti cuman assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, assalamu ala ibadillahi as-salihin, sama semuanya. Itu kesimpulan dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang kedua, tasyahud Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma.
tasyahudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami at-tasyahud. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajarkan surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqul, maka Nabi mengajarkan kepada kita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu, wa fi riwayah salamun. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu, wa fi riwayah salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam riwayat abduhu wa rasuluh. Beda ya sama tadi ya. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Assalam pakai alif lam. Tapi riwayat yang lain enggak pakai alif lam. Salamun alayka ayyuhan nabi. Dua-duanya dari Abdullah bin Abbas. Bisa assalamu alayka, bisa salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, bisa juga salamun alayna. Ya, wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi dalam riwayat yang lain abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu tasyahudnya siapa tadi? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang ketiga, tasyahud Ibni Umar. Tasyahudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fit tasyahud. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika tasyahud mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa qala Ibnu Umar zidtu fiha wa barakatuh. Jadi ketika Nabi mengajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Tapi kata Abdullah bin Umar, kemudian aku tambahi dengan wa barakatuh. Itu lafal dari Abdullah bin Umar. Meskipun Nabi di riwayat yang lain juga ngajarkan wa barakatuh juga. Tapi yang didengar sama Abdullah bin Umar cuman sampai wa rahmatullah. Yang didengar sama Abdullah bin Umar. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Qala Ibnu Umar wa zidtu fiha wahdahu la syarikalah. Ketika tasyahud syahadat asyhadu an la ilaha illallah yang didengar sama Ibnu Umar gitu. Kemudian Abdullah bin Umar menambahkan dengan wahdahu la syarikalah. Ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu lafal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Yang keempat, tasyahudu Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Lafal tasyahud dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana indal qa'dah falyakun min awwali qawli ahadikum at-tahiyyatu," dan seterusnya. Kata beliau, kata Nabi, apabila ketika posisi duduk, maka hendaklah salah seorang di antara kalian yang diucapkan pertama kalinya adalah at-tahiyyatu, at-thayyibatu, as-salawatu lillah. Ya, at-tahiyyatu, at-thayyibatu, as-salawatu lillah.
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sab'u kalimatin hunna tahiyyatus shalah. Ya, ini kalau dipotong-potong tadi ada 7 kalimat, yang mana semua ini adalah bacaan tasyahud di dalam sholat. Apa yang beda tadi? Yang pertama ya. Ya, ada pakai wa. At-tahiyyatu, at-thayyibatu, as-salawatu lillah. Ya, itu dari Abu Musa al-Ash'ari. Yang berikutnya tasyahud Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tasyahud Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kana radhiyallahu anhu yu'allimun nasa at-tasyahud wa huwa 'alal mimbar. Adalah Umar ibn al-Khattab, beliau mengajarkan tasyahud kepada manusia, kepada orang-orang, sedangkan ketika itu beliau naik di atas mimbarnya. Beliau mengajarkan tasyahud. Umar ibn Khattab yaqul, Umar ibn Khattab mengatakan, qulu at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, assalamu alayka, wal baqi mithlu tasyahudi ibni Mas'ud. Yang sisanya sama seperti tasyahudnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi bedanya tadi ya, Umar ibn Khattab mengatakan at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Ini sama seperti riwayatnya Abdullah bin Mas'ud tadi. Kemudian yang keenam, tasyahhudu Aisyah radhiyallahu taala anha. Tasyahudnya Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala al-Qasim ibnu Muhammad. Berkata Al-Qasim bin Muhammad, kanat Aisyatu tu'allimuna at-tasyahud. Aisyah radhiyallahu taala anha mengajarkan kepada kami tasyahud, wa tusyiru biyadiha, tapi ngajarkannya enggak langsung. Diajarkan dengan isyarat tangan atau jari beliau, isyarat tangan atau jari beliau. Maksudnya mengajarkan tasyahudnya ini tidak secara langsung dengan gerakannya, ya, atau maksudnya ngajarkan sholat enggak dengan gerakannya, ya, tapi diajarkan dengan isyarat. Ya, demikian juga isyarat jari ketika tasyahud. Taqul, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, at-tahiyyatu, at-thayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillah. Sisanya sama, assalamu ala nabi ila akhiri tasyahud ibni Mas'ud, seperti tasyahudnya ibnu Mas'ud. Jadi bedanya yang pertama tadi, at-tahiyyatu, at-thayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillah. Kemudian berikutnya, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa maudhi'uha wa siyaghuha. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan solawatnya dan juga bagaimana redaksinya, lafalnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fit tasyahhudil awal wa ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolawat untuk dirinya, atas dirinya ketika tasyahud awal dan selainnya. Wa sanna dzalika li ummatihi, dan Nabi mensunahkan itu untuk umatnya. Ya, berarti hukumnya sunnah. Karena kalau riwayat tadi yang kita sebutkan 6 riwayat tadi dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Musa al-Ash'ari, Umar ibn Khattab dan Aisyah, ada salawatnya? Tidak ada. Ya, tapi kata beliau, Nabi solawat, mengucapkan solawat atas dirinya ketika tasyahud awal dan yang lainnya. Dan beliau menjadikan itu hukumnya sunnah.
haitsu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum memerintahkan umatnya untuk bersolawat setelah mengucapkan salam. Ya kan tadi salam, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah setelah salam, solawat. Kemudian wa'allamahum anwa'an min siyaghis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian Nabi mengajarkan beberapa redaksi solawat. Yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad, kepada ahli baitnya, keluarganya, kepada istri-istrinya, dan kepada keturunan-keturunannya, sebagaimana engkau berikan solawat itu kepada keluarga Ibrahim. Innaka Hamidun Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Sama seperti tadi. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad, keluarga Muhammad, istrinya dan keturunannya, sebagaimana engkau memberikan keberkahan kepada keluarga Ibrahim. Kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Wa hadza kana yad'u bihi huwa nafsuhu. Dan Nabi mengucapkan doa tersebut, ya, Nabi SAW mengucapkan doa tersebut untuk dirinya. Nabi sendiri yang membaca. Kemudian yang kedua, redaksi yang kedua, salawat ketika tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang umum ya. Ya. Ini yang umum. Kemudian yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Apa bedanya sama yang tadi? Wa ali, nggak pakai ala. Ya, wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya, bedanya ada tambahan an-nabiyil ummi dan juga di akhirnya fil alamina innaka Hamidum Majid. Redaksi yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulik kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, ada tambahan abdika wa rasulik. Yang keenam, itu nanti ada ininya ya, footnote-nya ya, kalau mau dalilnya. Kita nggak nyebutin riwayat-riwayatnya tadi, tapi di footnote sudah disertakan sama Syekh Al-Albani kalau mau merujuk kepada hadisnya. Bukan ngarang loh tadi itu. Bukan ngarang, ada riwayatnya semua ini. Yang keenam,
Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketujuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini ya ringkas ini. Ya, yang terakhir ini ringkas. Ya. Panjang ini penjelasan. Ini footnote-nya ini panjang kayak gini nih. Nah, ini baru yang terakhir ini. Paragraf yang terakhir, wa kadzalika sanna lahum ad-du'a fi hadat tasyahhud wa ghairihi. Demikianlah Nabi juga mensunnahkan doa di dalam tasyahud ini dan juga selain tasyahud. Nabi mengatakan, idza qa'atum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyyatu lillah. Apabila kalian duduk setelah 2 rakaat kalian duduk, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah. Fadzakaraha ila akhiriha. Nabi menyebutkan at-tahiyyatu lillah sampai selesai. Tsumma qala, kemudian di akhir Nabi mengatakan, tsumma liyatakhayyaru minad du'a ajabahu ilaihi. Hendaklah seseorang memilih dari doa-doa yang dia inginkan. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa tersebut. Itu maksudnya setelah bacaan yang mana? Semua setelah rangkaian tasyahud tadi. Sampai mana? Kalau awal kan berarti asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya. Rasulullah. Sampai tasyahud. Sampai syahadat. Ya. Kalau anu 2 apa namanya? Awal. Ini tasyahud awal. Ya, kalau tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah itu boleh berdoa setelah itu. Ya, falyatakhayyar minad du'a. Hendaklah dia berdoa di situ. Kalau tasyahud akhir, ini kita belum bahas tentang tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir, maka sholawat di situ hukumnya wajib. Yang sholawat di situ hukumnya wajib. Kalau tadi tasyahud awal, sholawat hukumnya sunnah. Kalau rakaat tasyahud akhir, sholawat hukumnya wajib. Nah, doanya berarti di mana? Setelah sholawat itu. Ya, doanya setelah sholawat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang al-qiyam ila rak'ati tsalitsa tsumma rabi'ah. Setelah tasyahud awal kemudian bangkit ke rakaat ketiga, kemudian rakaat keempat. Ya, kita masih belum bahas tentang tasyahud akhir ya. Kita masih di tasyahud awal terakhir ini. Baik, wallahu taala alam. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Dari bacaan tasawuf awal tadi Pak Ustaz, kan ada beberapa bacaan Pak Ustaz. Yang saya tanyakan kan khususnya yang riwayat Abdullah bin Abbas itu kan, maaf Pak Ustaz, identik dengan warna hijau. Selama ini kan, ya maaf, dulu saya karena bacaan semacam itu. Apakah dengan identiknya dengan warna hijau itu apa masih sahih Pak Ustaz dibacanya? Ya nggak masalah, kan memang ada riwayatnya. Nggak mesti sesuatu yang identik dengan ahlil bid'ah
kemudian kita menyelisihinya, padahal itu kebenaran yang ada padanya. Kita mengikutinya, mengikuti dalil, bukan mengikuti mereka, bukan. Ya, kita mengamalkannya karena mengikuti dalil, bukan mengikuti mereka. Sama seperti misalnya contoh, apakah gara-gara Syiah Rafidhah mencintai Ahlul Bait, lantas kita harus menyelisihinya? Hah? Maka kalau Syiah mencintai Ahlul Bait, berarti kita harus membenci Ahlul Bait? Enggak. Ya, ada memang perkara-perkara yang kita harus berselisih dengan mereka, yaitu penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka kita selisihi. Tapi kalau mereka menjalankan kebenaran dan itu hak sesuai dengan dalil, ya kita ikuti dalilnya. Bukan kita mengikuti karena dilakukan sama mereka, tidak. Nah, wallahu a'lam. Tadi kan disebutkan ada riwayat Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Nah, kemudian golongan sebelah itu kan menisbatkan mereka itu dengan akidah Asy'ariyah. Apakah ada hubungannya? Kemudian berdoa dengan... Maksudnya pertanyaan antum gak ada hubungannya sampai sholat. Iya, memang Al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu memang nasabnya bersambung kepada Abu Musa al-Asy'ari. Tapi firqah Asy'ariyah itu tidak dinisbatkan kepada Abu Musa al-Asy'arinya, enggak. Tapi dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Itu pun juga akidahnya Abul Hasan al-Asy'ari yang lama. Ya, karena Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, beliau dalam fase kehidupannya ada 3. Yang pertama, beliau 40 tahun berada di atas akidah Mu'tazilah. Ya, berada di atas akidah Mu'tazilah karena bapak tirinya dia itu gembongnya Mu'tazilah, yaitu Abu Ali al-Jubai. Iya, gembongnya Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Selama 40 tahun, maka Abul Hasan al-Asy'ari menjadi imamnya Mu'tazilah itu. Ya apa antum 40 tahun? Bersama. Iya, bersama Mu'tazilah itu. Mu'tazilah itu sudah apa istilahnya? Cekat luar biasa, mendarah daging sudah. Kemudian akhirnya dia kebingungan suatu hari. Dia nggak muncul selama beberapa hari. Sampai akhirnya dia muncul dan dia mengumumkan pertaubatannya dari akidah Mu'tazilah. Dia melepaskan akidah Mu'tazilah sebagaimana dia melepaskan jubahnya. Dilepaskan jubahnya itu. Aku melepaskan akidahku sebagaimana aku melepaskan jubahku ini. Apakah langsung ahlu sunnah? Tidak. Beliau kemudian fasenya adalah kullabiyah. Ya, kullabiyah. Kalau Mu'tazilah menolak semua sifat. Nah, tapi kalau kullabiyah menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lain. Nah, kullabiyah ini sekarang Asy'ari yang banyak berkeliaran, bergentayangan. Nah, itu yang kullabiyah ini. 13. Ya? 13. Iya, sifat 20, sifat 7. Nah, itu akidah itu. Nah, baru kemudian Imam Abul Hasan al-Asy'ari di akhir-akhir hidupnya beliau OTW. Ya, sebagian ulama mengistilahkan dengan masih dalam perjalanan menuju akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah Ahlus Sunnah. Kenapa dikatakan masih menuju, belum totalitas? Karena antum bisa bayangkan 40 tahun di atas akidah Mu'tazilah, kemudian berubah menjadi kullabiyah. Kira-kira masih ada residunya enggak? Sisa-sisa pemikirannya? Iya, masih. Itu hal yang lumrah. Tapi dia sudah niat dan sudah berkemauan keras untuk rujuk kepada akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu akidah Ahli Sunnah. Dan itu terbukti dari kitab-kitab yang beliau tulis. Seperti kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Di situ ditakrir, ditetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana akidahnya salaf. Kemudian juga kitab beliau yang berjudul Risalah ila Ahli Thaghar, surat kepada penduduk Ats-Tsaghar. Kemudian beliau juga punya kitab namanya Maqalat al-Islamiyin. Ya, 3 kitab ini ya karangan Imam Abul Hasan al-Asy'ari menunjukkan atau mentakrir, menegaskan akidah beliau tentang sifat-sifat Allah mirip atau sama dengan akidah salaf, yaitu menetapkan apa adanya tanpa ditakwil-takwil ke makna yang lain. Ya, menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, tapi nggak diakui 3 kitab ini. Iya, nggak diakui kitab tersebut. Ada kitab keempat lagi, cuman kurang populer, namanya Al-Luma'. Ya, Al-Luma' itu juga kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Makanya Asy'ariyah ada yang mutaqaddimin, ada yang mutaakhirin. Ada Asy'ariyah yang belakangan dan ada Asy'ariyah yang enggak, yang dulu sama yang sekarang. Yang lawas sama yang baru. Meskipun sama-sama Asy'ariyah, berbeda 2 hal ini. Ya, berbeda 2 hal. Kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, ya, Asy'ariyah mutaqaddimin itu orang-orangnya seperti misalnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun yang mutaakhirin ini sudah terpengaruh lebih jauh lagi. Terpengaruh ilmu kalam. Ya, seperti Al-Baqilani, Al-Iji, Al-Juwaini, ya, kemudian juga Fakhruddin Ar-Razi. Ini gembong-gembongnya Asy'ariyah. Nah, wallahu a'lam. Apa hubungannya sama sholat tadi? Kemiripan nama. Berkenaan dengan doa di tasyahud awal itu kan ada hadis Nabi itu duduknya sebentar seperti duduk di bawah berapi. Apakah tidak bertentangan dengan? Itu riwayat Abu Bakar. Dari riwayat Abu Bakar, Nabi itu ketika duduk tasyahud awal hanya sebentar saja. Ya, itu menunjukkan tasyahud awal tidak lama-lama. Ya, seorang mungkin berdoa dengan doa yang cukup, tidak sampai terlalu lama ketika duduk tasyahud awal. Dan itu pun bukan sesuatu yang ini ya, ditekankan sama Nabi. Makanya tadi disebutkan sunnah, disunahkan, wal yatakhayyar, hendaklah dia memilih doa yang dia inginkan. Kalau dia ingin berdoa, dia berdoa. Kalau tidak, dia tinggalkan. Tapi kalimat tasyahud awal yang tadi 6 tadi itu, di situ itu yang paling intinya. Tidak ada sholawat, tidak ada doa di situ. Sholawat dan doa ini hanya tambahan sunnah. Tapi kalau yang intinya tadi at-tahiyatu lillah was-sholawatu wat-thayyibat sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, wallahu a'lam. Juga kita itu kayak gonta-ganti bacaan. Iya, enggak apa-apa. Justru itu lebih bagus. Gak bosen. Bukan masalah gak bosan. Seorang berarti dia ini iya benar-benar ingin mengambil keberkahan dari sunnah itu tadi. Ya, diambil semua riwayatnya tadi, tapi nggak berbarengan semua loh ya. Ini baca riwayat Abdullah bin Mas'ud, mari ente baca yang riwayat Ibnu Umar, mentang-mentang hafal diwaca kabeh, enggak. Maksudnya ketika sholat maghrib tadi baca yang Abdullah bin Mas'ud, kemudian sholat isyaknya baca yang riwayatnya Abu Musa Al-Asy'ari. Nanti sholat subuh enggak ono ya. Sholat duhurnya baca yang Aisyah misalnya, dan seterusnya. Ya bagus. Justru memang itu idealnya, ganti-ganti itu. Biar nggak apa ya, kita ini kalau punya variasi bacaan, nggak melulu bacaan itu, otak kita ini muter untuk memunculkan hafalan itu. Tapi kalau hafalannya itu satu itu tok, otak itu nggak perlu bekerja untuk memunculkannya. Sudah otomatis apa? Otomatis keluar. Soalnya paham nggak maksudnya ya? Nggak pakai mikir, bahkan otaknya tuh mungkin mikiri hal yang lain. Ya, otaknya mikiri hal, saking hafalnya, otaknya itu memikirkan hal lain, tapi lisannya mengucapkan tahiyat itu tadi, saking hafalnya itu. Makanya pernah kita singgung, saking hafalnya surat Al-Fatihah, orang itu Allahu Akbar, tahu-tahu wis tutuk waladhdallin. Iya. Moro-moro wis tutuk waladhdallin, amin. Nah, wallahu alam. Permasalahannya kan ini Pak, yang saya tanyakan tadi. Soalnya kalau ditanyai bacanya apa ini? Oh itu hijau. Bacanya ini. Oh itu biru. Soalnya masyarakat itu semacam itu penilaiannya itu. Nah ya penilaian orang-orang awam gitu itu. Kalau nggak hijau ya biru, gitu. Nggak ada opsi lain gitu. Ya kita keluar dari hizib-hizib ya, dari firqah-firqah, kelompok-kelompok. Karena agama Nabi itu satu. Ya, agama Islam itu tidak berwarna-warni. Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, iyyakum wat talawun fid din. Jauhkan diri kalian dari talawun, laun, berwarna-warni
di dalam agama ini. Kadang hijau, kadang biru, kadang merah, kadang kuning gitu ya. Ya, hindari berwarna-warni dalam beragama. Fa inna dinullahi wahid, karena agama Allah itu satu saja. Maka kita ikuti dalilnya. Mau dalilnya ini, mau bacaannya ini juga diamalkan sama mereka atau diselisihi sama mereka, nggak ngurus. Ya, mau podo ambil mereka atau beda sama mereka, nggak ngurus. Itu dijawab seperti itu. Ya, oh sama-sama hijau, iya. Oh nggak tahu ya, saya nggak ngikuti hijau kok. Saya ngikuti dalil. Kamu baca apa? Baca ini. Oh sama kayak biru. Oh iya dah, iya. Om mana ya? Gak weruh aku. Aku gak ikut itu. Aku ikutnya apa? Dalil. Gitu saja. Ya, wallahu a'lam. Dua bola balik. Terakhir. Berkenaan mereka mengatakan kita dalam bersalawat itu gimana? Kemudian memang mereka itu ya, kalau Kita apa? Anti salawat. ya anti salawat. Terus ketika disebutkan nama Nabi kan mereka itu kan semuanya bergemuruh ya, salawat ya. Kalau kita kan Ayo boleh. satu-satu aja yang didengar. Bahkan ada yang nggak bersalawat ketika disebut nama Nabi. Bagaimana kita menjelaskan itu? Kedua yang ini kan. Tiga berarti. Masih dua, tiga. Dalam salawat. Oh iya, nah Mas Hasan, ini tadi perlu ini belum kita sampaikan ya. Tapi sampai lali. Yang pertama hukum. Anti salawat. Oh iya. Ahlu sunnah dakwah salafiyah sering dituduh anti solawat. Maka kita jawab, apa yang dimaksud dengan anti solawat ini? Apakah ahlu sunnah nggak mau bersolawat kepada Nabi? Padahal Allah Azza wa Jalla memerintahkan di dalam Al-Quran untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, wa ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah dakwah salafiyah itu anti solawat, atau yang mereka sebut dengan wahabi itu anti solawat? Kalau yang mereka maksud adalah solawat-solawat yang syar'i, solawat-solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka ahlu sunnah dakwah salafiyah nggak pernah anti dengan itu. Nih diantara buktinya, kita mempelajari apa tadi? Solawat. Tapi solawat yang apa? Yang sahih, yang syar'i, yang memang diajarkan Nabi SAW. Tapi kalau mereka menuduh kalian itu wahabi anti solawat, tapi yang dimaksud sama mereka adalah solawat-solawat yang bid'ah, solawat-solawat yang syirik, maka iya kan, yo, kami anti dengan solawat-solawat seperti itu. Demi mengamalkan sabda Nabi, la tutruni kama atrotin nasoro ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Itu kalau Anda perhatikan lafal-lafal solawat yang bid'ah, yang syirik, ada unsur apa? Hulu, pengagungan, berlebih-lebihan kepada Nabi, bahkan sampai syirik, ya, menyetarakan Nabi SAW. Baru berapa hari yang lalu itu saya ditanya. Tadi kata dia, oh, apa cari ini wong iki mang? Jika Anda menemukan diri Anda dalam kesusahan dan kecemasan, maka beristighothahlah kepada Sayyidina Muhammad. Fastaghith bi nabiyina Muhammad. Dengan apa? Ya, dengan istighothah solawat, dengan solawat istighothah. Bacaannya as-salatu wassalam bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni sari'an bi'izzatillah. Aghithni, tolong aku. Ya, jelas lafalnya, tolong aku. Maka kalau Anda membaca ini, kata dia, Allah akan menolong Anda dengan cepat. Aghithni sari'an, tolong aku, bantu aku dengan cepat. Dibaca 33 kali, ya, dengan hati yang khusyuk. Kata dia, ojo diamalno lo ya, bahaya. Ya. Ini katanya dia, anak sudah membuktikannya katanya. Saya salawat-salawat seperti ini ada unsur tadi hulu, syirik, minta tolong kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka iya kita anti dengan salawat-salawat yang demikian. Kita hanya mau salawat yang syar'i, yang sahih, yang tidak hulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian kalau dikatakan sebagian orang, buktinya kalau disebut nama Nabi SAW, mereka jarang bersolawat. Ya, Salafi ini, Wahabi ini katanya. Kalau disebut nama Nabi SAW memang jarang bersolawat. Ya, kita lihat sebagian ada yang bersolawat dan sebagian ada yang tidak bersolawat. Itu kita akui, benar. Padahal yang sahih, ketika diucapkan nama Nabi SAW, maka bersolawat atas beliau. Sebagaimana Jibril pernah mengatakan, Rohima anfumri'in alladhi dzukirta indahu walam yusalli alaik. Alladzi dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika. Semoga kecelakaan, kemelaratan, kebangkrutan ditimpakan kepada seseorang yang apabila namamu disebut wahai Muhammad, dia tidak bersolawat kepadamu. Ya, maka Nabi mengatakan amin. Ya, semoga. Ya, semoga orangnya mendapatkan kecelakaan, kesengsaraan dan seterusnya. Maka mengucapkan solawat. Cuman ya nggak harus keras-keras, ya nggak harus dikeras-keraskan, apalagi sampai sallu ala ya. Dia saya ucapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dan nggak harus jadi paduan suara gitu. Kayak orang Rafidho itu, ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seperti paduan suara. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu barengan. Ya, kayak paduan suara gitu. Ya, kita lihat Iya, kita lihat kajian-kajiannya ceramah-ceramahnya baik Syiah yang di luar negeri ataupun di Indonesia, ketika nyebutin gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, dan kepada keluarga Muhammad. Nah, berkaitan dengan Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka Sayyid, ya artinya tuan, itu adalah gelar yang syar'i untuk Nabi SAW. Nabi mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Ya, aku adalah sayyidnya, tuannya semua anak manusia. Ini kita nggak ada masalah. Nah, ketika saya mengatakan, bapak-bapak sekalian, ya, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini waktu kajian saya ngomong gitu, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dimasukkan ke dalam lafal yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya nggak pakai Sayyidina. Tadi yang riwayat kita bacakan tadi, solawat tadi, ada berapa? 7 atau 8 tadi? 8. Enggak, kalau tasyahud 6 tadi. Solawat tadi ada berapa? 7 atau 8 itu? 7 ya? Iya. Ada sayyidinanya? Nggak ada. Nggak ada sayyidinanya. Ya sudah, ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti saja sudah itu yang diajarkan Nabi yang terbaik. Ya, pasti yang diajarkan Nabi yang terbaik. Ketika Nabi tidak mengajarkan dengan sayyidina, maka berarti itu yang paling baik. Maka ketika sholat, nggak perlu pakai sayyidina. Oh kan tapi bagus Ustaz. Ya coba jajalan waktu adzan. Nek digeruduk wong kampung. Coba waktu adzan. Ya kan? Adzan ada nyebut nama Nabi enggak? Ada. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah gitu. Ya, adzan subuh kayak gitu, utangi kabeh sak kampung. Datang semua. Iya, datang semua sak kampung itu. Ngamuk kabeh itu. Nah, maka nggak perlu pakai Sayyidina. Adapun di luar itu, kita bilang Sayyidina Muhammad, qala Sayyiduna Muhammad, berkata Sayyid kita Muhammad, Tuan kita Muhammad, nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Baik jamaah, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.